Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast JSIT di kesempatan siang hari ini. Saya masih ditemani Bang Anton, Bang Astad. Luar biasa. Kita beda kostum gitu ya, tapi tetap punya semangat yang sama. Oke. Kali ini Bang, kita ditemani oleh salah seorang pengurus pusat JSIT Indonesia yang membidangi kesiswaan. Bina prestasi siswa. Kita langsung saja sapa Pak Aji Untung atau Kak Untung. Assalamualaikum. Kak Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kak Untung ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya kalau ngeliat Kak Untung ini selalu fresh terus ini. Dimanapun aktivitasnya banyak tapi tetap fresh nih. Apa nih trik-trik atau tips-tipsnya nih Kak Untung? Awet muda ya. Karena selalu dipanggil kakak. Gitu. Karena saya selain di prestasi siswa juga sebagai pembina pramuka. Pembina itu karena saya bapak-bapak pembina. Kalau perempuan pembini ya. Jadi inilah konsepnya utama bahwa kita sebagai seorang pembina pramuka terutama di kesiswaan itu memiliki pergaulan yang luas dengan anak-anak siswa-siswi. Jadi kita selalu muda. Yang kedua olahraga. Jadi olahraga itu apa saja, mau nyuci mobil, mau sepeda, Cuci motor, jalan kaki. Yang jelas jangan mau lari ya. Yang jelas jangan itu aja lari. Lari dari kenyataan dan lari dari tanggung jawab. Nah, itu yang tidak boleh. Bahaya itu ya. Bahaya. Ini asli sama Pak Untung nih. Iya, pokoknya kita Jokesnya banyak. Jangan nanti tunggu ininya aja Tapi olahraga tiap hari ya? Untung? Olahraga nggak minimal saya 4 kali. Seminggu 4 kali. Tadi pulang dari sini semalam pulang dari sini saya langsung pingpong. Pingpong. Sayanya yang di pingpong dorong mobil dorong motor karena bensinnya habis gitu kan. Kemudian tapi emang olahraga kesukaan Kak Untung ya apa nih? Saya sukanya tuh bulu tangkis. Bulu tangkis ini jalan tiap hari ya. Jadi jalan itu kalau habis sholat subuh jalan, bolak-balik itu kira-kira 3.000 sampai 5.000 langkah. Ya, biasa. Setiap hari itu ya? 2 sampai 3 kilometer lah. Ya, tiap hari kalau habis sholat subuh sambil zikir, ya. Jadi zikirnya sambil jalan. Kan sudah disuruh ya sunatullah. Jadi sambil zikir kita jalan, setelah itu baru baca Quran. Nah, itu insya Allah kita awet muda. Jangan lupa sholat malam ya mulai. Jangan lupa juga sholat duha. Dan berinfak. Itu yang doanya terkabul bikin kita awet muda. Walaupun fisiknya tua tapi jiwanya selalu muda. Dan kemarin Sumpah Pemuda kita juga sudah bersumpah bahwa saya tidak muda lagi. Saya bersumpah bukan pemuda gitu, tapi jiwanya tetap muda. Walaupun usia sudah di atas angka 5, tapi tetap seperti 20. 20 tahun. 5 berapa, Pak? 5 terserah lah mau 5. Pilih tuh 1 sampai 9 ya. 1 sampai 59 gitu antaranya lah gitu ya. Pertengahan boleh lah nggak apa-apa. Nah, tapi upayakan kita selalu tersenyum dan selalu humoris. Supaya orang juga enjoy dengan kita ya, tidak serem-serem amat gitu. Karena memang ngajar di kelas mulai dari TK sampai mahasiswa sampai guru, saya juga ngajar guru ya. Kalau mukanya pasang muka serem killer gitu, kayaknya bagaimana gitu ya. Nah, nanti kasihan pada stres gitu. Yang diajar kita pada stres. Kabur ntar ya. Kabur nanti. Jadi sebagai pengurus pusat JSIT, beliau kan domisili Depok. Oke. Nah, selain domisili Depok, pembinaan di sekolah juga banyak. Jadi Makanya, Pak, di banyak sekolah gitu ya, Ya, Pak Haji ya? Sejauh ini saya membina di 18 sekolah. Tapi jadi 18 gajinya juga ya? Tidak, yang ngasih gaji cuma 3, yang lainnya amal soleh. Jadi kita harus banyak amal soleh di mana-mana memberikan sumbangsih, pemikiran, saran, tenaga dan. Jadi kemana-mana bawa kotak amal loh ya. Siapa yang mau nyumbang? Begitulah, jadi hidup itu jangan sampai kita tidak ada ide. Dan itu 18 sekarang masih aktif semua? Pembinaan itu? Sebagian sudah tidak. Yang sekarang masih aktif itu ada di 5.
Oh, 5 Ada di titik. 5 titik, 5 tempat ya. Ada di yang jauh juga, ada yang di Paling Banten, Serang. Di Banten. Ada juga itu ada Ustadz Ridwan, ada di Probolinggo. Oh. Nah, sampai sekarang sejak pandemi kita tidak bisa naik pesawat ya karena pesawatnya banyak virus. Jadi saya mengalah daripada nanti kena virus. Sampai hari ini begitu ya. Mudah-mudahan nanti Online ya. online ya. Mudah-mudahan nanti bisa aktif kembali di tahun-tahun yang akan datang. 3 lagi di mana? 3 lagi ada di sini di Depok, di tempat dulu rumah saya, sekarang jadi sekolah ya, kecil-kecilan itu pelan-pelan dibangun. Saya sebagai pembina yayasan di sana, Oke, berarti itu sekolah sendiri ya. sekolah sendiri, tapi ya yang ngurus orang iya. hanya statusnya Pendiri, aja pembina. pendiri. Hah? Pendiri atau pembina? Pembina aja, pembina yayasan. Saya membina yayasan itu di lima yayasan, 5 yayasan ya. Di Depok semua atau di luar? Ada yayasan yatim 1, yayasan kemanusiaan 2, semuanya di Depok. Jadi yang apa? Yang di luar itu ada 1 ya, yang di sana di Probolinggo. Nah, itu ngebagi waktunya gimana tuh, Ustaz? Bagi Waktu waktu. kemarin kan 18 tempat ya, ini 5 gitu kan. Jadi Sama itu kegiatan terus Iya. sama keluarga gimana? yang 18 itu sebenarnya sudah dari awal dulu ya. Karena kan yang sudah tidak aktif, kemudian kita serahkan, kita tinggalkan untuk membina yang baru lagi. Yang kita merintis itu ada 27 lembaga. Oh, 27 lembaga itu ada 34 sekolah. Jadi berbagai jenjang dari TK sampai dengan SMA gitu ya. Saya juga sebagai dosen di salah satu perguruan sekolah tinggi gitu ya, sekolah tinggi di Bogor. Yang itu membuat saya selalu belajar. Ibnu Khaldun. STIT Fathahilah namanya. Fathahilah. Nah, mungkin yang buat mahasiswa Fathahilah nanti sore saya ngajar. Jadi emang dari sini nih ya, Bisa ngajar. nonton ya, bisa nonton saya kalau ditonton. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Iya, kalau nontonnya Minggu bukan sore lah. Tergantung kapan tayangnya ya. Iya, benar. Tenang. Jadi kita membantu saja, membantu ya kalau sekolah yang mau mendirikan, kemudian sekolah yang mau mengupgrade atau merubah apa sistem. Nah, kita siap untuk membantu. Dari Jakarta salah satunya yang dulu Pak Anton jadi ketua Iya, Said Naum. Said Naum ya, sana dari TK, SD, SMP, SMA, SMK 5 jenjang. Alhamdulillah. Saya baru mengundurkan diri tahun 2002 kemarin, 2022. Jadi selama 10 tahun di sana. Iya. Itu juga terlalu lama ya. Saya biasanya paling lama itu 3 tahun, 5 tahun gitu. Selesai. Berarti masuk sebagai konsultannya gitu atau gimana? Kalau konsultan kayaknya terlalu hebat. Terlalu- oh, Jadi saya pembantu umum lah ya, bagian pel, cuci piring, Ngelap-ngelap. itu Paling keuangan ya. paling keuangan. Masalah keuangan di PEL. Iya, jadi ini Bersih-bersih. seorang ahli pendidikan dari Belanda ya. Saya namanya lupa, nanti cari sendiri namanya lah. Jadi kalau mau merubah dunia, rubahlah mulai dari merapikan tempat tidur kalian. Nah, saya juga mencoba untuk membiasakan para bapak dan ibu guru untuk berupaya mulai dari hal yang kecil, yaitu peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar, kemudian jangan sampai nyaman dengan kondisi yang ada. Upayakan walaupun kita berupaya untuk nyaman, tapi jangan sampai nyaman dengan ketidakberesan gitu. Upayakan untuk membereskan diri. Hal-hal kecil. Kalau dulu di pembina pramuka saya diajarkan untuk mencuci piring setelah makan, maka saya ajarkan itu ke anak-anak didik. Yang susah mendidik adalah bapak dan ibu guru. Karena Nggak oh, jadi oh, bapak ibu guru bisa ya. Sudah saya kasih contoh cuci piring itu, tetap aja habis makan taruh gitu. Tadi habis pakai peralatan taruh di situ, bukan ditaruh tempatnya lagi. Itu memang budaya kita yang harus dirubah gitu. dari 5 titik tadi itu yang paling Iya. sering dipegang yang mana? Atau tadi yayasan sendiri tadi itu ya? Ya, Yang Kalau harian banyak waktunya di ya. nah, kalau saya hariannya sih malah di rumah hari ini. dari dulu mah saya nganggur aja. Jadi ini namanya pengacara ya. Pengangguran banyak acara. Banyak acara, termasuk acara ini. Karena saya nganggur jadi diundang. Ya itu ya keliling-keliling saja.
kalau mungkin sebulan sekali juga ke yang di tempat rumah saya dulu ya. Namanya Yayasan Muhajirin namanya. Kemudian ada yang ikut aja di sana, ikut bantu-bantu di Insan Cita Serang. Kemudian ada di Fathahillah dan SD Tahfidz Quran Cita Mulia dan SMP Tahfidz Quran Cita Mulia. Ada lagi satu jadi pembina di Sekolah Quran Indonesia. Itu ada di Mega Mendung. Saya hanya ini aja, pembina dari jauh. Memantau. Berarti pasif income-nya banyak. Iya, makanya. Income-nya banyak. Itu sudah dicatat sama malaikat. Lubangnya banyak itu, lubangnya. Jadi malaikat itu, biarkan malaikat itu yang mencatat. Nah, buat amal soleh ya. Kalau diterima ya. Mudah-mudahan ini bukan ini ya, mudah-mudahan bukan menghancurkan amal soleh ini. Karena saya jadi ngomong begini. Tapi Pak Haji Untung nih memang kan udah lama ya bergelut di bidang pramukaan bersama anak-anak pramuka gitu ya. Memang dari dulu SMA dulu pas sekolah emang suka kegiatan pramukaan gitu ya. Ya, saya sukanya itu kalau pas keluar jalan hiking gitu. Jadi ketika camping, hiking ya, jalan kaki, kemudian kalau ada mobil truk lewat tuh saya ikut naik itu. Suka numpang. Nebeng. Jadi mereka juga diuntungkan karena mau naik ke gunung itu harus ada pemberat. Oke. Pas naik ke pemberat Biar mereka ada beban. Yang naik. Nah, ketika saya itu mau naik-naikan pangkat bantara gitu ya. Kemudian kita jalan tuh kurang lebih kayaknya hampir 30 km lebih ya. Kemudian sudah capek-capek sampai di sekolah, tiba-tiba pramukanya bubar dan saya nggak jadi dilantik. Akhirnya saya nggak jadi bantara. Akhirnya saya pergi ke Bantaran. Kali Ciliwung. Ya bukan naik Bantara tapi naik ke Bantaran Kali gitu. Insyaallah. Nah itu cerita dari awal-awal. Kemudian setelah itu vakum ya sampai tahun 99 dari mahasiswa tuh saya nggak aktif di Pramuka sebenarnya. Tahun 99 itu langsung jadi kepala sekolah, dan jadi kepala sekolah itu sekolah SDIT pertama yang masuk ke Gudeg di Pancoran Mas, Depok. Itu jadi pramuka muslim waktu itu saat itu dan baru ikut camping, dan saat itu juga mulai aktif kembali membina sebagai pembina pramuka. Meskipun status saya sebagai Mabigus Majelis Pembimbing Gugus. Tapi saya coba aktif di sana sejak tahun 1999 sampai hari ini. Alhamdulillah Allah kasih kita kekuatan dan tidak bosan ya. Mudah-mudahan doakan saja saya tidak bosan membina peserta didik di jalur pramuka maupun di bidang-bidang yang lainnya. Begitu. Tapi kan sampai sekarang nggak hanya sebagai Mabigus kan, ada juga di Kuarnas, Kuaran atau Kuarcap. Ya, kalau di statusnya minta tolong nanti diklarifikasi ke Apikri kalau saya masih diakui sebagai Pensakonas. Kalau tidak aku juga nggak apa-apa, karena saya sudah di Ketua Departemen Pembinaan Prestasi dan Siswa. Jadi kita punya tujuan mulia di sini, karena yang pertama bahwa anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang soleh sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Yang kedua, kesolehan sosial, yaitu mereka menjadi pelopor kebaikan di masyarakat kita. Dan yang ketiga adalah sebagai pelopor kebaikan di seluruh umat, yaitu sebagai pemimpin yang di masa yang akan datang. Leader. Ini semuanya ada dalam kitab suci kamu siapa? Al-Quran gitu lah. Al-Quran ini sebagai sekolah Islam. Jadi ada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama ada sebagai orang anak yang soleh qurrata ayun, ada dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ya, wa ja'alna qurrata ayun wa ja'alna muttaqina imam. Sebagai anak yang soleh, karena cita-cita buat anak-anak kita itu yang sekarang ini nggak jadi nabi nggak mungkin ya kan. Jadi rasul apalagi nanti ditangkapin sama KPK. Jadi syuhada harus pergi ke Palestina, jauh banget gitu. Ya, paling memungkinkan adalah jadi anak soleh. Al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa solihin, jadi anak soleh. Yang syaratnya syahid itu harus soleh. Gitu. Yang kedua sebagai pelopor kebaikan. Bahwa dia menjadi lingkungan sosial, kesolehan sosial. Soleh sendiri aja percuma. Anak kita pintar sholat, pintar ngaji, segala macam, menenangkan hati orang tua. Tapi sama masyarakat kurang gaul.
nggak peduli sama mereka. Nah itu seperti apa? Kesolehannya harus ditularkan pada soleh sosial. Dan yang ketiga sebagai pemimpin masa depan. Nah ini sebagai pemimpin itu yang harus kita cetak. Sekarang tahun 2022, 2023. Nah, anak-anak kita yang rata-rata sekarang usia 20 tahun, mereka sudah menjadi belajar tentang leader-leader masa depan. Tahun 2045, anak-anak kita yang sekarang sudah jadi leader. Nanti kita akan mengisi ruang-ruang publik. Anak-anak kita yang sekarang sekolah umur 20 tahun, yang kuliah nanti di tahun 2045 jadi menteri. Bahkan mudah-mudahan sekarang menteri kita jadi Presiden Republik Indonesia. Sekjen PBB, PBB-nya itu berguna begitu. Jadi ada anekdot itu. Kalau hidup kamu tidak merasa berguna, jangan sedih. Karena ada yang lebih tidak berguna, yaitu PBB. Oke, jangan disikap ya. Pak Haji, dari 99 sampai sekarang kan membina pramuka. Ada yang berkesan nggak tentang mungkin prestasi anak-anak atau capaian anak yang sekarang dulu Pak Haji bina? Iya, yang paling berkesan buat saya adalah ketika anak-anak kita itu perubahan karakter mereka. Jadi misalnya begini, pancingan pangkat itu adalah sarana untuk pendidikan mereka. Meskipun anak-anak itu butuh tempat atau butuh alat supaya mereka terpancing untuk melakukan kebaikan. Jadi saya ada anak didik saya yang dulu itu malasnya minta ampun. Tapi begitu saya kasih tahu bahwa kamu nanti kalau tidak bisa melakukan pekerjaan 1, 2, 3, disiplin, ngapel segala macam nggak mau, kamu tidak akan naik pangkat. Dan tidak naik pangkat itu nanti berefek pada tidak bisa ikut perkemahan di sekolah. Nah itu anak-anak yang lainnya sudah mendapat tanda tangan di SK aku, hanya dia sendiri yang belum. Akhirnya dia dengan sungguh terpaksa seperti kata Bang Haji Romi, sungguh terpaksa aku mencuci ya demi sebuah tanda tangan biar dilantik ya jadi penggalang ramu rakit itu kan. Tapi setelah kita kasih tahu mereka, orang tuanya lapor ke kita, ini kakak anak saya sekarang jadi rajin gitu, bangunnya pagi-pagi, sudah pagi-pagi mengepel, menyapu lantai, kemudian setiap habis makan cuci piring. Itu luar biasa, pencapaian yang luar biasa buat mereka yang tadinya menjadi anak-anak yang apa istilahnya mager, sekarang tuh mager, alhamdulillah menjadi anak yang rajin. Nah di sanalah mereka terbangun karakternya sehingga ketika itu anak ini bisa mengikuti kegiatan, yang lainnya juga ikut termotivasi gitu, bahwa ini anak istilahnya bukan hanya dia pandai mencari bakat saja, tapi juga karakteristiknya berubah, yaitu bisa melakukan pekerjaan yang menyenangkan orang tua mereka. Berarti memang harus distimulus ya Kak ya? Harus distimulus, harus dikuatkan lagi gitu, dan juga dukungan lingkungan sangat menentukan ya. Iya. Kalau orang yang tadi disebutin kayak gitu ya. Iya. Karena memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yumajjinasinihi. Setiap anak lahir itu fitrah. Fitrahnya itu maksudnya adalah fitrah Islam, dan yang paling bertanggung jawab adalah kita semua. Walaupun dia terutama orang tua ya yang akan sebagai pendidikan di masa yang akan datang, maka ia bertanggung jawab ya, terutama lingkungan kita termasuk bapak dan ibu guru di sekolah. Ini berkaitan dengan posisi Pak Haji Untung sebagai ketua departemen pembinaan siswa, bina prestasi siswa nih. Zilenial atau zilenial ya sekarang ini ya? Zilenial ya. Kalau milenial kita. Iya kita milenial masih ya. Itu juga masih. Milenial tua. Beda sedikit ya. Masih boomer. Boomer apa milenial ya? Boomer dia. Milenial. Generasi X. Generasi X itu yang terpaling banyak mengkhawatirkan terhadap keselamatan anaknya. Jadi terlalu overprotective. Jadi yang ini sekarang anak-anak kita yang pada tawuran segala macam itu gara-gara orang tua terlalu overprotective. Sehingga anak-anak kita ada super minder. Itu introvert abis, sangat posesif ya. Iya. Antisosial. Satu lagi aktif banget, yang mereka seolah-olah dilindungi oleh orang tuanya ketika melakukan kesalahan.
ketika ada guru yang cewek itu guru dimarahin orang tua, guru diomelin karena saya orang tua yang protektif itu. Dan gurunya saya penjarain. Itu orang tua protektif, saya juga. Saya miris mendengar hal itu. Iya, tapi emang sekarang ini model karena anak-anak zilenial ini kan kebanyakan emang on gadget, terus juga mager dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan yang bisa dilakukan sebagai departemen pembinaan prestasi siswa seperti apa tuh? Kita coba linearkan ya. Jadi kalau anak-anak kita itu memang dunia itu, kita tidak bisa melarang atau menghalang-halangi teknologi. Itu sama dengan menghalang-halangi kemajuan zaman. Kita bisa arahkan saja. Yang tadinya negatif, mereka ada setiap pagi, siang, sore, malam jadi gadget aja, nggak ada manfaatnya. Kita manfaatkan aja. Dari sisi seninya, dari sisi pembelajarannya, banyak dari tugas-tugas dulu yang guru yang memberikan tugas kepada siswa, baik itu guru Al-Quran untuk menghafalkan mereka, menghafalkan gadget gitu, voice note atau segala macam, maupun yang nanti akan kita adakan yaitu festival film Indonesia versi JST. Nanti anak-anak siswa kita membuat film pendek yang bisa dilombakan dan itu sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya dan untuk pendidikan putra-putri kita. Selama ini kalau film-film kita ini dikooptasi oleh film-film yang enggak jelas, asing, kita coba untuk produksi. Siapa produksi? Dari anak-anak siswa-siswi kita. Yang ternyata mereka lebih lihai, lebih punya kemampuan daripada saya dan cepat belajar. Kita harus akui itu. Karena perangkatnya mudah, alatnya mudah, aplikasinya mudah sekali. Mereka tinggal belajar dan kalau punya kemauan, mereka bisa melakukan itu. Dan JST akan memfasilitasi dengan festival film pendek untuk anak-anak sekolah ya. Saya ada pengalaman di sebuah sekolah ini SMP Tahfiz Quran. Itu saya tanya, memangnya sudah bisa mengedit? Iya, ini saya sedang belajar. Panggilannya Ustadz kalau di sana ya. Saya sedang belajar Ustadz. Apa yang belajar? Ternyata sudah lihai memainkan Adobe Premiere, film Ora. Kalau Ora itu enggak, berarti film Ora, film Premiere katanya sudah dilalap semua. Ada lagi nggak yang baru gitu? Waduh, saya aja baru belajar belum bisa edit. Ternyata ini sudah lihai. Hanya dalam waktu beberapa menit film yang ada itu sudah cakep bagus gitu. Nah, ternyata mereka lebih lihai dari saya yang gaptek ini. Yang maklum kalau generasi X ini kan apa tadi bomber ya, baby boomer. Itu gaptek. Kayaknya rasa-rasa mau belajar itu susah banget gitu ya. Jadi dirasakan oleh Pak Anton, Pak Eko. Tapi kalau berdua ini setiap hari makanannya itulah IT ya. Kalau saya mah beda ya, ngedit di PowerPoint aja. Memang benar-benar saya nggak punya power dan nggak punya poin. Tetap aja kecepatannya skala sama teman-teman anak-anak milenial. Ya Pak Haji, kalau tadi misalnya perkembangan anak-anak dalam bidang prestasi itu dihitung dari perubahan karakter. Nah, apakah itu juga nanti akan dibawa dalam departemen pembinaan prestasi siswa? Atau prestasi ini mau dibawa arahnya kemana sih? Gitu? Apakah menang-menang lomba atau apa? Ada yang lebih penting dari sekedar prestasi sebenarnya. Itu jadi yang terciptanya karakter dan life skill. Karakter itu nanti ada di dalam pembinaan prestasi, pembinaan BPI apa sih katanya? Bina Pribadi Islami. Bina Pribadi Islami. Di sanalah soft skill itu dibangun. Nah, kemudian life skillnya itu dimainkan. Ketika itu didapatkan, otomatis mereka itu sudah berprestasi. Jadi ketika modal awalnya mereka sudah mendapatkan itu, baik akademik maupun non-akademik, maka setiap saat mereka itu siap untuk mengikuti lomba maupun prestasi di tingkat manapun. Ya kan, kalah menang tidak apa-apa, yang penting anak kita itu juara. Loh, itu betul, karena semua anak itu kan juara. Betul. Semua juara. Jangan pikir mereka, ini kayaknya nggak bakalan menang, nanti anak ini nggak salah. Kita ikutan saja. Kenapa? Karena berbagi pengalaman mereka supaya tahu dunia luar bahwa yang mereka hadapi itu sama seperti mereka, nggak bisa juga gitu. Tapi ketika mencoba, kata pepatah bahasa Arab, jarib walahid takun arifan.
Engkau akan berusaha, berupaya, dicoba, maka engkau akan bisa. Nah gitu. Kayak dulu saya nggak bisa renang, coba renang. Walaupun kelap sampai 3 kali kan, air masukin. Intinya mau mencoba ya, Pak Haji. Mencoba. Kata orang tua dulu, naik sepeda itu harus jatuh dulu. Jatuh dulu berkali-kali baru bisa. Tapi Burgot dulu lah ya. Nggak harus begitu kalau ya, nggak harus jatuh dulu. Dia asal bisa mau belajar, oke lah. Kalau naik mobil nggak belajar mobil. Ya bisa semua ini belajar. Belajar juga. Belajar pernah nabrak nggak? Nabrak. Nah, kata pelatih pengemudi itu nabrak dulu pas baru bisa. Itu sebenarnya nggak perlu nabrak juga ya. Iya. Ini kalau ada bisa juga Kalau bisa nggak harus nabrak ya. harus nabrak. Kenapa ditabrakin? Kan ada rem gitu kan. Ada rem. Gitu. Itulah perlunya kita. Kayak ada simulasi, ya kan, ada Iya. games, belajar mobil dan sebagainya. Iya, ada. Pak Haji tadi kan mention juga ada Iya. BPI, Bina Pribadi Islami untuk misalnya penguatan karakter, lalu ada Pramuka untuk life skill. Ya. Itu ada departemen sendiri, BPI departemennya ada, Pramuka departemennya ada. Nah, Iya. prestasi siswa ini bermain di ranah apa? Kan Pramuka skill, lalu BPI karakter, lalu prestasi ranah. Iya. Pramuka, mohon maaf. Untuk siswaan itu adalah kita menyiapkan konsepnya. Jadi di dalam buku, nanti jangan lupa beli bukunya ya. Ini promo apa enggak nih? Buku apaan? Buku apa dulu ya? Beli dulu aja buku apa? Beli buku apa namanya? Standar mutu. Oke. Cetakan kelima. Edisi kelima. Nah, itu yang terbaru. Kalau yang terlama itu sudah Edisi keempat. Kalau edisi pertama Lama lagi ya. Itu udah kadaluarsa, tapi itu sebagai pelengkap. Dan jadi buku SM5 ini edisi Zenial. Zenial. ya, Kalau yang satu yang Boomer. Boomer tuh udah ada luar ya. Tapi ya diperbaharui terus setiap zaman, setiap kepengurusan. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca di sana tentang keistimewaan itu. Konsepnya ada 8. Apa itu? 8. Silakan dibaca. Kalau dikasih tahu sekarang nanti nggak mau beli. Atau satu di antaranya apa Pak Haji? Pertama, menyiapkan karakteristik Islami. Islami adalah kita nih sebagai guru menyiapkan peserta didik kita itu karakteristik pendidik yang itu 8, sekarang ada yang pertama itu ada 7. Beribadah dengan yang benar. Sholat 5 waktu di atas sholat. Jangan sampai anak didik kita remaja sholatnya masih dikejar-kejar. Orang pun juga salah juga, lagi sholat pun dikejar-kejar. Harus susu dong ya, diem ya, suasana tenang, sholat kejar-kejar. Bagaimana supaya anak kita itu terbiasa dengan mereka melakukan ibadah seharian tanpa adanya paksaan, Sadaran sendiri gitu ya. bahwa anaknya itu ketika liburan semester ya dan akhir tahun itu anaknya mengalami semacam apa istilahnya itu kejenuhan aktivitas di pesantren yang akhirnya ketika tidur kemudian jangankan sholat malam, sholat subuh aja kesiangan. Masa anak saya itu sampai sholat subuhnya jam 8 pagi. Ya, baru bangun jam sekian. Kan namanya anak sudah usia SMP, SMA, itu riskan juga kalau diomelin gitu. Kalau diomelin nanti mereka kabur dan bisanya hanya melaporkan kepada para asatid, para ustadznya. Kemudian ditindaklanjuti. Ini ada apa? Kenapa mereka itu dengan pembiasaan yang sudah dilakukan di pesantren, kenapa tidak diteruskan di rumah gitu, yang akhirnya mengkhawatirkan orang tuanya. Nah ini ada masalah trouble, yaitu ada pada konsep ibadah mungkin yang kurang benar dan keimanannya tidak sampai menyentuh kepada pembiasaan mereka begitu, yang akhirnya itu hanya simbolisasi, kemudian mereka cenderung untuk meninggalkan aja nggak apa-apa kok ya gitu. Nah itu jangan sampai buat anak-anak kita. Tapi iman, kesolehan itu bukan ranah BPI, Pak Haji. Betul. Nah ini kan kita ini fokusnya apakah menyiapkan bidang, apa gitu? Ada bidang khusus atau bidang apa? Olahraga misalnya. Instrumen apa yang disiapkan? Ya. Nah kalau yang prestasi dan siswa itu kan kita ada 3 ya. Jadi itu 3. Yang pertama seni budaya dan olahraga itu 3 divisi. Kemudian yang kedua ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, IPTEK,
Kemudian yang ketiga adalah kesiswaan dan OSIS. Pembinaan OSIS. Pembinaan OSIS. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini ranah yang digarap oleh divisi ya. Divisi Departemen Prestasi dan Siswa, yaitu 3 divisi ini. Nah, yang pertama yang terkait dengan siswa, dengan seni dan olahraga, ini juga ada bidangnya, ada divisinya, yang nanti juga ada di dalam porsi Teku, nanti akan kita adakan di bulan Oktober tahun 2024. Ya, kira-kira 1 tahun dari sekarang, buat teman-teman semuanya, para ibu guru, sekolah-sekolah, dan anak-anak semuanya harus bersiap-siap. Nah, kita akan mengadakan porsi Teku di bulan Oktober tahun 2024. Ya, apapun namanya nanti akan kita, intinya turnamen atau kejuaraan gitu, semacam festival JSIT untuk tingkat nasional, dan semuanya bisa ikut serta, sekolah manapun bisa ikut serta ya. Itu di Jakarta rencananya? Rencana kita adakan di Jakarta, Jakarta yang dekat kemana-mana gitu, bisa di Cibubur ya, atau ini Jakarta yang terjangkau, transportasi dengan mudah gitu, dari bandara cepat, keluar dari bandara juga cepat, tidak terlalu jauh ya. Kemudian apa aja yang dilombakan rencananya Pak Haji? Rencana kita sudah menyiapkan minimal 8 mata lomba, yaitu pertama terkait dengan olahraga. Olahraga ada macam-macam cabangnya, mungkin ada renang, ada panahan, ada ya yang terkait dengan olahraga lah ya. Kemudian yang kedua adalah seni ya. Seni yang sudah kita persiapkan adalah nanti untuk festival film. Festival. Film diproduksi oleh masing-masing putra putri anak-anak kita. Akademis ya. Kemudian teknologi, rencana kita robotik, dan kita coba lomba untuk membuat roket, roket air, api, gas. Jadi nanti sudah di kesepakatan yang memungkinkan itu yang mana bagian dari teknologi kita ya, yang harus digeluti sama anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah Quran. Nah, Quran ini ada tahfizul Quran, ada tilawatil Quran, ada tafsir Quran, cerdas cermat Al-Quran. Nah, itu yang akan kita rencana akan kita perlombakan nanti di agenda festival JSIT Indonesia gitu. Kira-kira kapan launching Pak Haji? Untuk misalnya pengumuman atau resminya? Resminya itu di akhir bulan Desember. Bulan Desember atau paling terakhir banget ya nanti awal tahun, bulan Januari. Ini sedang digodok konsepnya oleh tim panitia dan tim dari JSIT, dan kita membutuhkan arahan-arahan dari para pengurus JSIT yang lainnya, terutama ketua umum. Berarti sekolah-sekolah sudah mulai bisa bersiap-siap nih, Pak Eko? Iya. Ya, menyiapkan informasi resmi sedang disiapkan untuk misalnya ketentuan lomba-lombanya Pak Haji ya. Mungkin Desember nanti bisa ada launching, info resminya, dan sekolah khusus untuk anggota JSIT atau terbuka untuk umum Pak Haji? Kita coba dibuka untuk umum. Oke, wah lebih seru dong harusnya ya. Iya, ini buat berita gembira buat sekolah-sekolah yang di luar JSIT. Nah, Anda bisa dapat kesempatan ya, bisa terlibat dalam kegiatan festival ini ya, ikuti lomba atau ikut apa saja dalam kegiatan ini yang membuat nambah pergaulan dan wawasan kita semuanya. Intinya sekolah-sekolah yang umum dan Islam silahkan bergabung, meskipun sekolah di JSIT ini sudah ada 2.500-an sekolah. Kalau semuanya ikut 1 orang saja itu sudah penuh. Nah, kayaknya di Cibubur juga penuh ya, penuh dengan pohon. Tapi itu tidak menutup kemungkinan buat Bapak Ibu yang belum terdaftar di JSIT sekolahnya untuk segera mendaftarkan diri ya. Jadi, tidak harus sekolah muslim ya? Tidak harus sekolah muslim, umum. Kan olahraga kan tidak harus muslim. Tidak harus muslim. Kecuali lomba Quran juga harus muslim. Ya, lomba Quran. Tapi ini teknisnya apakah nanti ada seleksi di masing-masing wilayah, apa langsung ke pusat semua di Jakarta? Kita kalau untuk
yang terkait dengan lomba-lomba itu jika ada peserta sesuai dengan arahan ketua umum bahwa ketika pesertanya itu membludak banyak, maka di wilayah atau daerah di masing-masing itu dipersilakan untuk mengadakan seleksi. Oke. Tapi ketika itu sedang peminatnya, maka silahkan langsung Dari sekolah. sekolah mendaftar, dan itu langsung difasilitasi oleh JSIT Pusat dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau sampai menjadi satu itu dari Indonesia. Silahkan bergabung untuk meramaikan kegiatan ini yang akan datang semeriah dan segegap gembira mungkin. Nah, begitu Pak Eko. Karena ini sarana untuk kalau dibuka buat umum, kira-kira buat anggota ada privilege nggak? Oh iya, karena anggota itu pasti akan diutamakan gitu ya. Nah, apa utamakannya apa? Utamakan pertama, kalau nanti berbayar dapat diskon. Wah. Tapi itu nanti dari ini lah kebijakan Dari dia. Lo pasti juga. Iya, dari panitia. Ini kan Pak Arsyad sama Pak Eko tahu lah. Ada diskon. Yang ada diskon dari umum. Ya, mohon maaf karena Anda sebelum terdaftar sebagai anggota JSIT, jadi apa boleh tahu Apa boleh baut ya? apa boleh baut. Anda mengikuti standar. Tapi bagus yang standar itu. Enggak, masalahnya kalau nanti misalnya dibuka untuk terus ternyata yang banyak juara dari non anggota JSIT. Nah, ini panitia ngambek nggak? Oh, iya saja, nggak apa-apa. Kan kita sudah punya standar. Oke. Jadi standar itu ketika juara dari umum tidak apa-apa. Berarti itu untuk introspeksi ya, buat anggota JSIT supaya belajar lebih baik lagi gitu. dan lebih terbuka ya. Lebih Gitu, bahwa terbuka. di luar juga banyak yang lebih berprestasi. prestasi. Jadi kita bukan jago kandang karena di mana-mana kandang kita bawa. Kata keong mau kata mana-mana. Lambat. Nah, kalau tadi kan divisi tentang apa ya, kesiswaan apa tadi Prestasi. seni dan Ya. olahraga. Kalau berkaitan dengan siswa dan OSIS nih mungkin ada kemarin sih kita udah ngobrol ya. Sudah diskusi. OSIS ya. Iya. Mungkin Seni ada- juga kita sudah. Oh, Tentang seni nasi kan juga. sudah. Tentang teknologi juga sudah kok. teknologi. Oh iya, sebelumnya ya. Pak Yuda. Udah. Nah, ini dengan bapaknya sekarang nih sebenarnya. Koordinator ya. Rangkuman aja. Iya, yang menaungi teknologi, olahraga dan seni. Tapi terkait dengan goalsnya dari Departemen tadi Bina Prestasi Siswa ini apa nih? Ke depan ketika kepengurusannya Pak Haji ini apa goalsnya? Yang jelas konsep utama dari kesiswaan itu jangan sampai hilang gitu ya. Nah, dari yang sudah ditulis dalam buku itu 8 standar itu 8 standar 8 kriteria kesiswaan yang tertulis di sana jangan sampai itu hilang. Kalau nanti ditambah pas dulu itu ada 6 ya, sekarang ditambah 2. Sebenarnya konsep itu banyak, tapi karena mengkhawatirkan dengan harus terkorelasi dengan istilahnya itu setelah kesiswaan itu ada apa yang penjabaran dalam konsep kesiswaan itu namanya apa? Standar kelulusan ya. SKN. Standar kelulusan SKN. Misalnya satu karakter yang kita bangun, standar lokalnya banyak sekali. Iya. Jadi kalau semakin kita banyak, berarti bukunya nanti semakin tebal. Jadi itu yang kita hindari, jangan sampai banyak konsep tapi nanti pelaksananya kurang. Kemudian yang kedua, bahwa kesiswaan ini selain tadi yang terkait dengan OSIS ya, dengan OSIS, yaitu kita menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, yaitu mereka yang gemar organisasi, bahwa organisasi mereka itu sepertinya wajib harus ikut ya, karena sebagai seorang calon pemimpin bangsa yang akan datang, itu harus tahu paham, harus paham Organisasi. bagaimana dalam surat Al-Imran ayat 79 yaitu kuno rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Di dalam tafsir Tabari sudah disebutkan bahwa kata rabbaniyin itu diantaranya adalah wa kanal ilma bil fiqhi wal hikmati, yaitu anak-anak kita nanti adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan yang mendalam ya, yang spesifik itu bil fiqhi itu ada spesifik. Kemudian hikmah, jangan sampai nanti anak-anak kita banyak ilmu, alim,
tapi nggak menemukan Tuhan, tidak menemukan Allah di sana. Jadi anak pinter, ahli matematika, ahli IPA, ahli segala macam ilmu pengetahuan, tapi lupa dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namanya orang pinter, tapi orientasinya hanya untuk dunia. Sayang sekali. Nah itu yang sampai kita meninggalkan itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa anak-anak kita juga harus melek dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan kondisi perkembangan. Itu harus paham anak-anak kita. Yang sampai nanti dia tidak bisa sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah bisa berekonomi al-iqtisadi, ekonominya leadership, entrepreneur, wirausaha entrepreneur juga terbangun di sana. Betapa banyak kita menyiapkan akademis mereka tinggi-tinggi, kuliah sampai lulus S1, S2, S3 hanya untuk melahirkan pengangguran baru. Nah, itu yang kita harapkan. Keterampilannya kurang, hanya bisa akademis. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan itu juga harus tadbiru bisiasati, yaitu mereka mengerti dengan urusan sosial politik. Sosial politik harus anak-anak kita harus pandai dengan itu, karena dia akan terjun di dalam masyarakat, tidak dimanfaatkan oleh orang lain, tapi anak-anak kita pinter dalam mengurus segala macam. Kan politik tidak harus artinya negatif dalam masyarakat kita. Tapi anak-anak kita disiapkan supaya mereka bisa mengatur sisi-sisi kehidupan dari mulai ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, semuanya anak kita itu bisa mengatur itu. Gitu. Luar biasa ya Pak. Berisi, bukan kaleng-kaleng. Iya, tadi saya Udah serius tadi. Lagi serius. Tadi isi kaleng. Ada lagi Pak Anton? Cukup. Oke. Terima kasih nih Pak Haji Untung sudah sharing sama kita. Ngobrol-ngobrol luar biasa, ternyata banyak pandangan-pandangan, banyak insight-insight yang kita bisa dapatkan ya. Dan yang paling penting bulan Oktober 2024 ya, akan ada proyek besar dari Departemen Pembinaan Prestasi Siswa JSIT. Perlu ada promo tertentu buat sekolah-sekolah? Ya buat teman-teman semuanya, buat Bapak dan Ibu guru, para pemimpin sekolah, para penyelenggara pendidikan, ketua yayasan dan lain sebagainya, jangan lupa nantikan event dan momen ini untuk sebagai sarana ya untuk kedepannya, sarana untuk bersilaturahmi seluruh Indonesia, gitu, yaitu memanfaatkan momen prestasi dan siswa, terutama nanti pada bulan Oktober, ya mudah-mudahan tidak bergeser ya. Kalaupun bergeser nanti bulan Agustus jadi maju ya. Harus tahun depan 2025. 2024 lah. Tahun depan ya, siap ya. Pak, kita masih ada waktu untuk 1 tahun ini untuk mempersiapkan diri. Insya Allah nanti pada bulan Desember kita akan launching kegiatan-kegiatan pengumuman resminya. Ya, harap tunggu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Haji Untung. Ya, sama-sama. Dan mudah-mudahan berkah selalu, sukses untuk segala aktivitas, sehat-sehat. Amin. Oke, sahabat JSIT dimanapun Anda berada, demikian podcast JSIT di kesempatan siang hari ini. Nantikan podcast JSIT yang akan datang dengan isu dan tema-tema yang nggak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.